Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kasus Hubungan Industrial Pancasila di Media Cetak atau Media Elektronik. Kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Nyoma Armawan, yang kedua ada Ratna Sari Dewi, yang ketiga ada Rizka Puspitasari, yang keempat ada Rizky Pambagio, yang kelima ada Rosdiana Septiani, dan yang terakhir ada Tiara Indah. Baiklah, untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Kasus pertama yang akan kami bahas adalah kasus pada PT Arim Trade. Penyebab masalah yang terjadi di PT Arim Trade ini adalah manajemen PT Arim Trade secara semena-mena menggunakan kekuasaan yang dimilikinya dan secara sepihak mem-PHK, mutasi, dan demosi anggota serikat buruh. Ini sudah jelas merupakan pelanggaran terhadap pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Akibat dari kelalaian dan ketidakpedulian pemerintah serta aparat penegak hukum yang loyo dalam melakukan tugasnya, ini dimanfaatkan perusahaan untuk bertindak sesukanya terhadap para buruh yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Kalau dari pusat saja sudah bobrok, lalu apa yang bisa dilakukan oleh orang biasa seperti para buruh? Jangankan dibela, didengar keluh kesahnya saja tidak. Penyebab yang mendasari kasus ini dapat terjadi adalah kelalaian dan ketidakpedulian pemerintah dan kurangnya ketegasan dari pemerintah dalam menanggulangi kasus atau permasalahan yang ada di PT Arim Trade, sehingga memicu perselisihan tersebut terjadi. Solusi kepemimpinan dalam kasus ini, manajemen PT Arim Trade tidak mencerminkan sikap kepemimpinan untuk mencapai tujuan bersama. Yang mereka lakukan justru menimbulkan konflik dan memecahkan kepercayaan karyawan. Seharusnya jika memang ada masalah dapat diselesaikan dengan musyawarah sebagai bagian dari satu organisasi. Karakteristik tersebut mengkolaborasi kekuasaan selaku alat yang digunakan seseorang dalam hubungan interpersonalnya. Setiap permasalahan sebaiknya dikomunikasikan dengan baik, dibicarakan baik-baik dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Sebaiknya lakukan mediasi antar pihak manajemen PT Arim Trade dan buruh PSB, Gertex, SBSI, dan adanya keterbukaan alasan yang jelas PT Arim Trade dalam mem-PHK karyawannya agar bisa diterima oleh pihak buruh. Jika dengan mediasi tidak berhasil, maka digunakan pihak ketiga sebagai penengah dalam penegakan konflik. Selanjutnya, konflik antara karyawan dengan manajemen PT Panca Rasa Pratama Tanjung Pinang. Untuk penyebab masalahnya, komunikasi yang kurang baik antara PT Panca Rasa Pratama dan karyawan, dalam hal ini buruhnya, jadi penyebab masalah utama dalam kasus ini. Nah, sehingga menimbulkan salah pengertian dan ketidakjelasan informasi yang ada. Hal ini tercermin berdasarkan keluhan dari karyawan yang berpendapat bahwa pihak perusahaan menganggap karyawan telah melanggar beberapa peraturan perusahaan. Nah, sedangkan para karyawan berpendapat bahwa mereka tidak mendapatkan lembaran peraturan perusahaan sehingga terjadi kebingungan antara karyawan. Pihak serikat juga mengeluhkan peraturan perusahaan mengenai mekanisme surat peringatan yang tidak masuk akal. Kemudian terjadinya konflik berupa ketidaksetujuan terhadap imbalan dan hak-hak. Penyebab terjadinya PHK dan mutasi karyawan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dikarenakan adanya dugaan praktek pemberangusan serikat kerja atau union busting. Hal ini dikarenakan dalam dua kasus tersebut para karyawan memiliki status sebagai anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada solusi dari permasalahan kasus pada PT Panca Rasa Pratama. Ada 3 solusinya. Yang pertama, seharusnya PT Panca Rasa Pratama itu sebaiknya meningkatkan
komunikasi antara manajemen dan karyawan dengan baik atau sempurna agar tidak terjadi konflik atau kesalahpahaman sepihak antara manajemen perusahaan dengan karyawan. Nah, selanjutnya solusi yang kedua yaitu perusahaan mampu menyediakan sarana-sarana yang efektif bagi karyawan apabila harus dipindahkan atau dimutasi ke tempat atau daerah lain yang melengkapi kebutuhan karyawan seperti tempat tinggal, transportasi, dan uang pesangon. Selanjutnya solusi yang ketiga yaitu perusahaan seharusnya tidak memutuskan hubungan dengan karyawan secara sepihak dengan alasan karyawan telah melanggar aturan perusahaan tanpa memberitahu secara jelas dengan bukti surat-surat atau peraturan yang telah ditetapkan di perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Terima kasih.